Jump. Berzina. Ini ayat bubulus, Bible dengan Al-Quran sekali saya kasih timer. Lanjut dilarang berzina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan yang pasti Allah itu tidak mengingini pesundal seperti di Yeskel 23 ayat 8. Kedelapan, dilarang mencuri, ya, apalagi kalau mencuri keledai, mencuri barang saja itu Allah tegaskan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 188. Dan janganlah engkau makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makanan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Kesembilan, jangan bersaksi bohong, ya, apalagi kalau bersaksi apa yang aku katakan bukan firman Tuhan melainkan seorang yang bodoh. Apalagi kalau dia berkata kemudian aku berkata-kata dusta bukan daripada Tuhan. Ya, larangan ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan yang terakhir sekali, jangan merasa iri atau dengki kepada Al-Hidayah karena kamu di sini sudah dikasih panggung, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 54, ataukah ya mereka mendengki kepada Muhammad karena karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Nauzubillahi min zalik. Ya, Kauti silakan dibantah dengan data-data itu yang saya tunggu ya. Saya kasih kamu kesempatan mungkin 10 menit gitu. Silakan kasih bantah saya dengan data. Ayo. Waduh, udah 9 menit tadi. Ntar ini dihapus dulu ya. Buti 15 menit, Buti. Kita dulu di timer dulu, di timer. Tapi udah Buti 15 menit. Enggak, di timer dulu Pak, di timer ya. Teori bagus ya, tetapi pelaksanaannya nanti nggak kayak gini. Pokoknya di timer. Timer dulu lah Pak. Oke, mulai sekarang jam 2.11 ya, selesai sampai tapi ini kan waktuku ya, gimana? Nggak apa-apa pakai waktuku ya. Jam 2.11 menit sampai jam 2 berapa 10 menit. Jam 2.20 lah. Jam 2.20 10 menit silakan. Apanya? Lanjut. Itunya dilihatnya di mana? Lihatnya di mana? Nah, aku orang jujur loh. Aku jujur loh, aku jujur. Ayolah. Ya udah. Kenalkan ya, saya berhentinya. Ya. Saya berhenti jam berapa? Jam 2.20. 2.20 sekarang? 2.11. Biasa aja. Pokoknya saya minta 3 menit. Oke, 3 menit. Berarti sampai 14. Saya mulai nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Saya mulai di 3 menit dulu ya, nggak apa-apa. Saya mulai di 3 menit ya. Jadi Sebentar saya ini dulu. Saya siarin boleh ya Pak? Nih, sebentar saya itu. Nah, ini silakan. Ya. Supaya enak nih edukasi nih ya, tapi waktunya yang jelas. Ya, jadi ya yang saya minta ya kan sama Pak Ali Hidayah ini, yang saya minta bukan yang Anda kasih. Yang Anda kasih itu bukan yang saya minta. Ya, itu artinya cocokologi ya, karena yang Anda suruh kasih ayat itu tidak bicara tentang hukum Taurat Musa. Ya, ingat, itu tidak bicara tentang hukum Taurat Musa yang diturunkan oleh Elohim di Gunung Sinai yang 10 itu. Nah, di luar itu ada banyak sekali di dalam kitab imamat itu, ya kan? Hukum-hukum Musa itu banyak, nggak cuma itu ya. Hukum-hukum apa sih namanya, hukum, kalau kita mengatakan hukum apa sih, saya lupa nama-namanya itu ya. Tetapi yang saya minta ya, bahwa Anda berikan kepada saya, kalau Anda memaksakan bahwa orang Kristen harus ikut hukum Taurat, lalu Paulus melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya, apa hubungannya sama Anda sehingga Anda mempertahankan ya, berjuang mempertahankan hukum Taurat, sedangkan di tempat Anda nggak ada, Anda nggak kasih ke saya.
Ya, Anda nggak kasih ke saya peristiwa di mana gitu kan? Ya, Elohim menyuruh bangsa Israel itu untuk berkumpul di bawah Gunung Sinai itu ya. Sebelum mereka diturunkan hukum itu, nih saya cerita ya, sebelum mereka diturunkan hukum itu, mereka harus berpuasa dulu 3 hari. Mereka tidak boleh bersetubuh, mereka harus menguduskan diri mereka sendiri, ya mereka berpuasa, harus berpakaian yang bersih, dan jarak mereka itu harus jauh dari gunung itu, karena kedatangan Elohim itu maha dahsyat ya. Orang-orang yang dekat itu bisa mati mendengar deruhnya itu turun dari langit gitu kan. Ya, lalu setelah itu Nabi Musa naik ke gunung itu, ya dia naik ke gunung itu, lalu dia menerima loh batu itu, ya loh batu yang jelas ya tertulis di situ, ya ada 10 perintah yang umum, yang tetap, yang baku, ya yang dasar sekali, ya ini yang saya minta, ya yang Anda pakai itu cuma kemiripan antara hukum-hukum itu, tetapi itu bukan diberikan oleh Elohim kepada Musa untuk hukum Taurat, bukan Pak, itu cocokologi Pak, ya cocokologi, jelas Anda nggak akan bisa tunjukkan kepada kami, ya kan? 3 menit lebih. 10 hukum Taurat itu nggak ada Pak, kalau masih ngotot. Ya, udah gantian, Ya, udah ya. lebih, ya. Bu. Santai kau Ti, masa tidak biasa sama saya. Jadi gini kau Ti, saya paham maunya Anda. Maunya Anda saya jawab kamu Yesus itu Tuhan menjadi manusia gitu kan. Mesti Elohim itu jadi manusia baru itu benar kan. Sementara yang saya utarakan tadi, kesamaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang diterima oleh Musa di dalam Keluaran 20 ayat 19 atau di Keluaran 19 nomor 21 sampai 24. Itulah dia 10 hukum Taurat yang termaktub dalam 613 Meshot. Kemudian datang Islam sebagai agama penyempurna. Karena apa? Ternyata ada yang menyeleweng ajaran Musa yang tidak beriman kepada Rasulullah. Datang Yesus. Ternyata ada yang menyeleweng ajaran Yesus yang kemudian menuhankan Yesus padahal dia adalah utusan Allah. Kemudian datanglah Rasulullah mengajak Bu Utiwati, mengajak umat Kristen, kembalilah kamu ke pangkal jalan karena Tuhanku dan Tuhanmu adalah satu. Seperti di Yohanes 20 nomor 17. Apa itu? Jangan pegang aku, jangan sentuh aku. Katakan kepada mereka, sebab aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Waduh. Gina? Udah selesai. Saya juga lihat timernya. Waduh kok 2 menit lagi. 2 menit lagi. Belum, masih ada. Kok 2 menit lagi? Ya, Bang. Itu santai. 2 menit lagi lanjut Bang Lidaya. Oke, 2 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya, 1 menit, ya. Itulah buktinya bahwa Yesus itu bertuhan bukan ateis dia. Kalau hukum Taurat, apakah perlu untuk kamu pertanyakan? Sementara otoritas pengajaran itu sudah kamu obrak-abrik melalui Efesus 2 nomor 15, Galatia 12 nomor 16. Begitu juga di Galatia 5 nomor 2. Dengan kemudian harus kamu mengaku bahwa dia adalah Tuhan menurut Roma 14 nomor 9. Sedangkan dia adalah seorang nabi. Menurut Yesus, Bu Utiwati, Tuhanku dan Tuhanmu itu sama. Tetapi menurut Paulus, Yesus yang harus kau tuhankan menjadi tumbal kepada orang-orang yang terkutuk di kayu salib. Sedangkan tidak pernah ada ajaran para nabi menumbalkan Tuhan. Apalagi Tuhan menumbalkan manusia saja itu tidak dibenarkan oleh para nabi. Kamu baca di dalam Biblemu sendiri di Keluaran 19 nomor 27 atau di Imamat 16 nomor 27. Di situ menjadi tumbal, lebih baik itu adalah kuturan daripada seorang Tuhan. Apalagi Tuhan sedangkan manusia saja tidak boleh. Udah jadi dong, Taurat itu mana ini sudah kurang tidak berlaku dalam lagi sama Tuhan. kamu. Ya, apa itu? Kurang Kamu sudah dalam tidak lagi Tuhan. menjalani. Oke, Ya, oke, jadi habis. jangan bertanya lagi gitu. Habis. Habis. Silakan. Ya, Bu jadi Uti. jelas ya. Jadi jelas ya, kamu tidak bisa menunjukkan bahwa kalian pelaksana hukum Taurat karena kalian memang mau cari sampai 1000 tahun di Al-Quran, di hadis ya tentang 10 firman Allah di Gunung Sinai itu tercatat juga di kitab Anda itu tidak ada, ya kan?
Yang saya bilang tadi, yang kamu bawa-bawa ayat itu cuma cocokologi, kelihatannya sama seperti yang tertulis di dalam kitab kami. Tetapi ya itu cuma serupa, tetapi tidak sama ya. Karena ke-10 firman ini ya saya bilang ya, yang diturunkan ya. Ya udah Lalu lanjut. Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yod He Vav He al Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, jelas. Ini Elohim yang membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Ini bukan untuk Anda, ya kan? Bukan untuk Anda, ya. Jadi jelas bukan untuk Anda, ya. Lalu dikatakan ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain yang dimaksud di sini adalah 1 Tawarik 16 ayat 26 ya. Segala Allah adalah berhala. Allahnya ini huruf kecil. Ya, di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah berhala. Allah orang Arab, Allah orang apa itu adalah berhala. Sudah dikasih tahu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang mana yang lain? Yang bukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, di luar bangsa itu adalah berhala. Jangan ada. Loh, kalian itu Allah siapa? Allah orang Arab, ya. Nggak kena di kamu, ya. Lalu janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang punya batu, ya batu berbentuk patung batu kotak itu kan kalian. Terima kasih. Hore, tepukan dulu. Belum. Saya 21 ya. Tahan panas ya. Yang punya batu kotak, patung batu kotak yang bilik itu ya kalian. Lalu jangan sujud menyembahnya dan beribadah kepadanya. Kalian datang ke situ. Habis. Benar. Ini 21-nya Waktu habis. Satunya baru mulai. Masuk 22 baru saya selesai. Masa satunya kan ada itu? Masih Dua satunya difinishkan dulu dong. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi jangan sujud menyembah kepada itu loh. Kalian melakukan itu ya. Lalu dikatakan ya jangan menyebut nama Yod He Vav He Elohimmu dengan sembarangan. Loh, kalian diperintahkan di dalam kitab kalian sebutlah nama Allahmu itu sebanyak-banyaknya. Kalau kami sembarangan aja nggak boleh menyebut dia. Makanya orang Israel itu ya banyak memberi nama lain kepada Elohim karena nggak boleh sembarangan. Tetapi kalau kalian kan sebanyak-banyaknya, makin banyak menyebut nama Tuhan kalian, ya kalian makin banyak dapat pahala. Iya kan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapa yang menguduskan kalian itu tadi hari Jumat. Habis. Okay? Ya, habis. Silakan. Ya. Astaga, lucu banget kau Tiwati. Jadi gini kau Tiwati ya, memang betul kau Ti. Di dalam Keluaran ya 3 nomor 6, Allah Ishak, Yakub dan Abraham itulah Allah-Allah yang besar. Allah-Allah yang kecil kamu itu siapa? Allahnya itu adalah Paulus, Allahnya adalah Yesus. Mereka itu bukan Tuhan sesembahan. Ajaran para nabi itu mengajarkan Tuhan dan Allah itu sama dalam satu oknum. Siapa itu Tuhan? Itu namanya Allah. Seperti yang ditegaskan di Bible kamu di Yesaya 42 nomor 8. Itulah namanya Tuhan Allah. Begitu juga di Yesaya 45 nomor 5. Yesaya 45 nomor 21. Yesaya 43 nomor 10. Keluaran 6 nomor 15. Itulah dia semua Allah-Allah Tuhan. Keluaran 3 nomor 15. Yang kemudian menyatakan diri kepada Musa di dalam surah Al-Baqarah 133. Menyembah Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ismail. Bukan menyembah anak Maria. Itu adalah ajaran paganisme yang itu sama dengan Dewa Zeus, kelahiran Dewa Mitra 25 Desember. Oke, kau Tiwati, itu tentang Tuhan dan berhala. Yang jelas kamu sekarang ini adalah penyembah patung Yesus di depan mimbar. Ketika kamu berhaleluya di gereja, maka di depan kamu terdapat salib dan patungnya Yesus. Tidak boleh kau bohongi itu karena di sini banyak yang bekas-bekas Kristen. Selanjutnya tentang kitab. Apakah Anda masih beriman kepada Tuhan Elohim?
Tidak ada di Bible kamu saya terbaca iba ilahim itu atau beba itu enggak ada. Apa yang ada kemudian sudah buang tuh parit. Suaranya hilang. Dia sudah diubah, ya, sudah diubah namanya menjadi nama Tuhan Yesus. Tidak ada ajaran para nabi begitu kau Tiwati. Katanya Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu sama, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Maka sebab itulah jaminan hidup yang kekal itu, bila engkau mengenal Allah itu satu-satunya yang benar dan Dia adalah utusannya. Tetapi apa kata Utiwati Mena? Tidak Yesus, kau harus salah. Yang benar itu adalah Paulus di Roma 10 nomor 9. Sebab kalau kau mengaku dengan mulutmu bahwa Dia adalah Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, ya, 8 nomor 6 dikatakan, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tidak pernah ajaran daripada Yesus menerangkan hal yang demikian kepada umat-umat Kristen. Bahkan di Bible kamu pun tidak pernah ada data daripada para nabi dan Yesus mengajarkan kekristenan yang mayoritasnya, otoritasnya, kelakuannya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, kemudian membatalkan hukum Taurat dan menuhankan anak Maria sebagai Tuhan sesembahan mereka. Ingat kau teh. Habis. Saya dibenci di 28 mau masuk belum. 5 menit lagi, 5 menit lagi belum. Belum. Waktu tuh. Udah. Saya di 25 habis di 28. 25. Iya, 28 mau ke 29 ya. Belum, Saya kan? jadi 29. Boleh itu udah lewat itu, Bu. Lah, Kalau mau enggak, saya habisin dulu dong. 28-nya mulai 28, 1 menit setelah 28 dong. Jadi mau masuk 29, enak aja. Aduh. Ya, 3 menit. Ya, jadi Anda tidak bisa membantah saya. Sekarang 25. Sekarang 25 sampai 28. Ya, Anda tidak bisa membantah saya. Anda ngelindur ya. Mencomot-comot ayat orang, kita orang Kristen juga ada tahu ya. Anda tidak bisa menjawab saya. Jelas yang dimaksud hukum Taurat itu ya bukanlah yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sama sekali tidak mengenal hukum Taurat. Jadi ngapain Anda salah-salahkan Rasul Paulus, salah-salahkan kami ya. Lalu mengatakan Yesus itu punya pelaksana hukum Taurat karena Dia punya Tuhan. Anda ngelindur ya, sangat-sangat ngelindur. Karena dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya, itu adalah Allah Ishak, keturunan Ishak ya, di mana Abraham yang menurunkan Ishak, dari keturunan Ishak lahir penebus, lahir Israel. Di luar itu jelas dikatakan segala Allah huruf kecil, bangsa-bangsa adalah hampa. Tuhannya itu sebetulnya tidak ada. Kalian tidak pernah bisa membuktikan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tidak akan pernah. Karena sudah dikasih tahu bahwa segala Allah di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah hampa, adalah berhala. Ya, ingat itu. Anda harus tahu itu ya. Lalu saya mulai ini ya, jangan menyebut nama Yod He Vav He Allahmu dengan sembarangan. Kalian diminta untuk menyebut nama Allahmu dengan banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Lalu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalian bukan hari Sabat, hari Jumat ya. Lalu dikatakan, oh hormatilah ayahmu dan ibumu, loh itu boleh, fine. Jangan membunuh. Nah ini tidak pernah dikatakan bahwa di dalam kitab kami jangan membunuh ya, dilarang membunuh ya. Jangan membunuh asal dengan cara tidak licik. Nah, itu kan kata Qur'anmu. Membunuh dengan cara yang benar. Nah, itu kan di kitabmu, ya kan? Bahkan di kitabmu mengatakan membunuh diri itu ya bisa mengurangi dosa, menghapus dosa. Ini kan jelas firman yang berubah, yang beda. Ini bukan hukum Taurat. Di tempat Anda membunuh dengan cara licik itu seperti apa? Membunuh dengan ada alasannya itu apa? Ya, membunuh dengan cara yang benar itu apa maksudnya? Ini tidak seperti yang dimaksudkan di tempat kami. Jangan membunuh ya, jangan membunuh. Di dalam Kejadian 9 dikatakan barang siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah, dia akan dibalas ya. Bukan membunuh dengan cara tidak licik ya. Ini beda ya, bukanlah Taurat Tuhan.
Lalu jangan berzina. Yang dimaksud berzina di dalam hal ini adalah suami harus setia pada istri pada masa mudanya. Di luar dengan istri pada masa mudanya, istri yang dia nikahi yang pertama itu masuk dalam kategori zina. Oke? Ya itu dia ya. Ya, di dalam Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatan. Karena apa? Karena ya standarnya adalah yang dibilang berzina itu adalah tidur atau apapun dengan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu masuk zina gitu ya. Ya jelas dikatakan ini. Habis. Oke. Habis. 29 sekarang 29 nih. 24 menit. Lanjut Bang Alhidayah. Tunggu bentar bang, tunggu bentar. Bu Uti, kalau ibu mau framing ya, atau mau tolong dikasih data yang jelas Bu ya. Itu ngelantur semua ucapan ibu tuh. Lanjut Bang Alhidayah. Saya nggak suka. Dikasih ayat saya yang saya kasih kok. Ya, selalunya kalau Bu Tiwati ini kita buat hiburan aja, karena memang dia ini adalah neneknya para kipernya Kristen. Itulah sebabnya saya ketawa-ketawa aja kalau kau Tiwati. Jadi gini kau Ti ya, memang betul kau Ti. Di Biblemu itu di Bible karangan Lukas itu memang dilarang membunuh saja. Tidak ditegaskannya membunuh kepada siapa yang itu haram atau halal, karena apa tujuannya bermaksud untuk membunuh Tuhan. Ya, sebab itu kau bingung. Nah, kalau